Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala fihil Qur'an hudal linasi wa bainatim minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tungji qailaha ila yaumil mahsyar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, hatamul anbiya wal mursalin wa imamil muttaqin. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri samsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanallahu ta'ala zala zalaluh yang telah menganugerahkan kita kesehatan jasmani dan ruhani dan memberikan fasilitas waktu panjang umur sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam acara Cahaya Ilmu. Semoga bermanfaat. Salat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hamba-hamba Allah, umat baginda Nabi Muhammad SAW di mana saja berada, wabil khusus teman-teman VTV, semoga ada dalam rahmat dan kebaikan fi dunya wal akhirah. Seyogyanya sebagai hamba Allah, kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Semoga iman Islam ini dapat kita raih sampai bertemu dengan Zat Allah Jalla Jalaluhu. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini, insyaallah saya akan membahas tentang bagaimana keutamaan Al-Quran, posisi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya di bumi Nusantara Indonesia khususnya banyak sekali agama, banyak sekali aliran-aliran kepercayaan. Seperti kita ketahui bahwasannya di bumi Indonesia ada yang bernama agama Buddha, yang tentunya dengan keyakinan dan pengetahuan penganutnya bahwa dia punya kitab suci, yaitu kitab Weda. Orang-orang Nasrani mempunyai kitab suci yang dinamakan yaitu Injil. Orang-orang Yahudi mempunyai kitab yang dinamakan kitab Taurat. Kita sebagai orang Muslim mempunyai kitab yang dinamakan Al-Quranul Karim. Marilah kita lihat bagaimana kesucian kitab Al-Quranul Karim. Disebut kitab suci adalah kitab yang tidak ada referensi manusia atau investasi manusia ikut campur tangan untuk menulis atau mengarang satu ayat atau satu surat di dalam kitab tersebut. Bagaimana kitab Al-Quran dikatakan sebagai kitab yang suci?
14 juta abad yang lalu, bahwasannya Allah Subhanahu Ta'ala Zala Zalaluh di dalam satu ayatnya berfirman, wa in kuntum fi raibim, jika di dalam hatimu, di dalam keyakinanmu ada keraguan-raguan tentang Al-Quran yang aku turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW tentunya, maka buatlah oleh engkau semisalkan Al-Quran satu ayat saja atau satu surat sesuai dengan isi kandungan Al-Quran. Kalau engkau tidak mampu sendiri, wad'u suhada'akum, ajaklah teman-temanmu untuk daripada mengarang sesuai dengan Al-Quran. Sampai sekarang tidak ada yang mampu menandingi kesucian kitab Al-Quran. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana telah bersabda baginda Nabi Muhammad SAW di dalam satu riwayat, man qara'al Qur'ana yadkhulul jannah, siapa orang yang membaca Al-Quran akan masuk surga dengan pembacaannya yang insya Allah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam umur yang singkat di dunia ini, baginda Nabi Muhammad SAW mereferensikan untuk kita selalu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah satu keharusan bagi umat muslim di mana saja berada. Kenapa? Karena dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan hikmah dan juga akan mendapatkan keberkahan dari Allah Jalla Jalaluhu. Pernah Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam satu hadisnya, nawiru buyutakum bitilawatil Quran, bahwasannya penegasan Nabi, pesan Nabi dalam hadis tersebut harus menjadi kesan dan menjadi pesan yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Di dalam arti hadis tersebut, nawiru kulubakum, nawiru buyutakum bitilawatil Quran, terangilah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Artinya, rumah yang mewah, rumah yang megah, kendaraan banyak, isinya bermiliar-miliar. Tetapi kalau tidak dibacakan Al-Quran di rumah tersebut adalah rumah yang gelap karena tidak terang. Sebagaimana Al-Quran adalah satu kitab yang mulia, di mana saja Al-Quran dibaca, dia tepat adanya. Subhanallah. Ketika dibaca di rumah mewah, akan lebih mewah dan berkah. Ketika dibaca di tempat rumah yang sederhana, akan berkah adanya. Ketika dibaca di sawah, dimanapun kita berada, Quran tersebut kita baca, akan menjadi penyejuk dan akan menjadi penentram dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Teman-teman PTV di mana saja berada, hamba-hamba Allah, umat baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasannya rumah yang dibacakan Al-Quran akan tumbuh di rumah tersebut ketentraman dan akan tumbuh di rumah tersebut kenyamanan. Yang sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika rumah tersebut dibacakan Al-Quran, nunazilu minal Quran ma huwa sifa'u wa rahmah, rumah tersebut akan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah kita sebagai umat muslim, tiada lain dan tiada bukan, dan keharusan bagi kita untuk gemar
membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah satu kitab yang sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan pola kehidupan manusia. Kalaupun ada satu kitab yang tidak sesuai dengan pola hidup manusia dan fitrah manusia, itu disebut kitab yang harus kita lihat kesuciannya. Seperti ada satu kitab yang melarang orang untuk berumah tangga, yang ada juga satu kitab yang mengharuskan manusia berpuasa 1 hari 1 malam. Itu kontrasepsi dengan kehidupan fitrah manusia, bahwa kitab itu referensinya harus kita lihat kesuciannya. Tetapi Al-Quran menyuruh kepada seluruh manusia di mana saja berada untuk melakukan sebagaimana sesuai dengan fitrah kehidupan manusia. Hamba-hamba Allah, umat baginda Nabi Muhammad SAW di mana saja berada. Yang pertama adalah haruslah kita gemar membaca Al-Quran. Di siang hari kita baca Al-Quran. Di sore hari kita baca Al-Quran. Di malam hari kita baca Al-Quran sebelum tidur. Bangun tidur kita baca Al-Quran. Subhanallah. Aktivitas yang kita lakukan, di dalam aktivitas tersebut kita membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan di dunia wal akhirah. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau kita sudah membaca Al-Quran dan mengaplikasikan isi kandungan Al-Quran tersebut di dalam kehidupan kita, insya Allah kesulitan apapun akan menjadi kemudahan dalam kehidupan kita. Karena fa inna ma'al usri yusran, dalam kesulitan pasti ada yang dinamakan kelancaran atau kemudahan. Al-Quran menjamin itu. Kenapa? Karena Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia. Subhanallah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka yang kedua, jagalah Al-Quran sebagai kitab yang mulia, sebagai kitab yang Al-Karim. Kenapa kita harus menjaga Al-Quran? Bahwa Al-Quran adalah kitab sucinya orang Islam. Bagaimana cara menjaga Al-Quran tersebut? Dengan kita selalu membacanya, dengan kita selalu melihatnya, dengan kita selalu memandangnya, dan kita mengaplikasikan amal perbuatan kita sehingga amal perbuatan itu tidak sangat jauh dengan Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran jadikanlah imam kita. Jadikanlah Al-Quran referensi kehidupan kita di dunia sampai insya Allah mendapatkan yang dinamakan kebahagiaan akhirat. Bagaimana kita mengaplikasikan Al-Quran sebagai imam kita? Kalau imam referensinya ketika imam bertakbir sebagai makmum, kita mengikuti gerakan daripada imam tersebut. Imam sujud kita sujud, imam ruku kita ruku, imam i'tidal kita i'tidal. Dan kalau kita sebagai makmum mengikuti apa yang dinamakan gerakan-gerakan daripada imam, jangan sampai imam kita bertakbir, kita ruku, maka tidak salah kita sebagai makmum karena tidak mengikuti gerakan imam tersebut. Al-Quran pun seperti itu. Al-Quran menyuruh kita untuk melaksanakan ibadah, khususnya ibadah yang 5 waktu kita laksanakan. Al-Quran menyuruh kita untuk berpuasa, kita puasa. Al-Quran menyuruh kita untuk melaksanakan zakat daripada zakat yang kita khususnya pekerjaan. Umpamanya zakat tijarah, keluarkan zakat itu. Ketika Al-Quran menyuruh kita berangkat ke tanah suci, mampu di jalannya, dan ada daripada uangnya atau bekalnya, kita melaksanakan ibadah haji, maka Al-Quran kita ikutin dalam kehidupan kita, berarti Al-Quran menjadi imam kita. Tapi sebaliknya, kalau Al-Quran melarang daripada sesuatu hal kita lakukan, maka Al-Quran bukan menjadi imam kita, malah Al-Quran menjadi ke belakang oleh kita. Subhanallah. Umat baginda Nabi Muhammad SAW
yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam era globalisasi modern, teknologi yang sangat canggih di mana-mana, teknologi dunia telekomunikasi dan dunia kedokteran dan lain-lainnya, ini di zaman akhir banyak orang yang lupa kepada fitrah dalam kehidupannya. Saya tidak melarang bahwasannya seorang pemuda, seorang pemudi mencintai yang dinamakan Michael Jackson umpamanya dengan suara emasnya. Saya tidak melarang seorang manusia berusaha pagi, siang, dan sore pergi mencari harta. Saya pun tidak melarang manusia melakukan aktivitas apapun. Itu adalah hak pribadi progresif tersendiri. Tetapi rugilah kita dan sangat sayanglah manusia ketika kesibukannya di alam dunia ini sehingga mengkerucut, sehingga melupakan bagaimana kita harus kembali kepada Al-Quran, dan sampai-sampai kita tidak tahu isi kandungan khususiyah Al-Quran tersebut. Maka kerugian yang kita akan dapatkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Muhammad SAW pernah menjamin kepada sahabat-sahabatnya, jikalau andaikan manusia di dunia ini sampai paham dengan Al-Quran, mengerti dengan Al-Quran, membaca Al-Quran setiap hari, mengaplikasikan dalam kehidupannya sesuai dengan Al-Quran, jaminannya adalah surga. Mudah-mudahan sebagai hamba-hamba Allah di mana saja berada, yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluh, tidak ada satu referensi yang terbaik dan terbukti. Setiap kebutuhan dan keinginan kita yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Al-Quran. Kita tidak bisa membaca Al-Quran seutuh dan seluruhnya setiap hari. Mari kita dawamkan surat-surat yang mungkin sudah kita hafalkan. Dalam kita melaksanakan aktivitas umpamanya, mau pergi bekerja kemana, kita mencari rezeki, kita mulai dengan membaca basmalah, dan kita mulai dengan surat yang kita pahami dan kita hafalkan. Dan kembali kepada rumah, kita pun membaca Al-Quran sebelum kita masuk pintu, diawali dengan dapat bismillah. Maka kehidupan kita insya Allah ada dalam kemuliaan dan keberkahan dari Allah Jalla Jalaluh. Teman-teman VTV di mana saja berada, investasikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kehidupan ini sehingga kita terus mengejar dunia sampai lupa kita kepada akhirat. Bahwasannya ajaran di dalam Islam, khususnya di dalam kitab Al-Quranul Karim, kita itu diharapkan, diharuskan, diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada kita meneladani Al-Quran, menggemari daripada membaca Al-Quran, hikmahnya adalah untuk kita sendiri mendapatkan insya Allah keberkahan dunia dan akhirat. Marilah hamba-hamba Allah, umat baginda Nabi Muhammad SAW di mana saja berada, kembali kita kepada kitab suci. Jangan sampai kitab suci Al-Quran ini tidak mengenal kita dunia dan akhirat. Bahwasannya nanti di akhirat ini akan ditanya, waman nabiyuka, waman ikhwanuka, wa ala kitabuka. Siapa nabimu, siapa temanmu, dan apa kitabmu. Kalau kita setiap hari membaca Al-Quran, Pak, insya Allah lidah kita tidak akan kaku, akan bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Kalau setiap kali kita melihat Al-Quran, mata kita memandang Al-Quran, bahwasannya mata kita akan bersaksi nanti. Wa tashhadu arzuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita terkunci, tangan dan kaki akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah
rahimakumullah umat baginda Nabi Muhammad SAW di mana saja berada. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah Allah. Kalaupun kita tidak bisa membaca Al-Quran, marilah kita belajar Al-Quran sampai hayat diganti dengan maut. Kalaupun kita sudah bisa membaca Al-Quran, rajinlah kita membaca. Dawamkan Al-Quran tersebut dalam kehidupan. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dan kemuliaan. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi kitab kita fi dunya wal akhirah, menjadi penuntun kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Al-Quran menjadi penerang kita di alam kubur, di alam mahsyar nanti, dan menjadi sahabat teman yang terbaik di dunia dan akhirat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kealfaan, ucapan yang tidak berkenan. Kesalahan itu milik saya, kesempurnaan dan kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa, semua kita termasuk umat-umat baginda Nabi Muhammad yang disayangi beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau, khususnya mendapatkan syafaat dari Al-Qur'anul Karim. Rabbin fanfarna bi barakatihim wadihna bi husnatihim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma ij'alna al-Qur'anal imama ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Semoga bermanfaat yang saya sampaikan walaupun sekelumit, mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua. Insyaallah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan dan waktu yang lain. Semoga Allah memberikan kita panjang umur, sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.